Jelas iki. Sudah. Ini Nur. Hilang suaranya. Waalaikumsalam. Salam. Nggak ada suaranya. Waalaikumsalam. Anak-anak, mic-nya tolong di-mute dulu ya. Biar suara kalian tidak terdengar di sini. Bisa ditangkap suara saya? Dan persiapkan Zoom pagi ini. Anak-anak, minta tolong mute-nya dimatikan dulu. Sambil melihat profil SMP Semen Gresik. Paham? Kalau paham, boleh ada yang bantu jawab? Paham. Untuk mematikan mute. Paham. Paham. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Sekali lagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah, anak-anak sudah familiar dengan Zoom meeting. Waalaikumsalam. Guru tidak terlalu ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih, anak. Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku dan salam sejahtera untuk kita semua. Pembukaan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Semen Gresik tahun pelajaran 2020-2021 Selasa 14 Juli 2020 dengan tema mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berkompeten dalam era digital segera dimulai. Adapun susunan acaranya adalah yang pertama, pembukaan yang akan dilanjutkan dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qofir. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga, sambutan kepala sekolah yang sekaligus nanti akan membuka kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah ini. Acara selanjutnya, pengenalan Bapak dan Ibu Guru beserta pengurus OSIS. Acara yang kelima, pengenalan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian dilanjutkan dengan belasan tata tertib sekolah. Acara yang ketujuh, pencegahan COVID-19. Dan acara yang terakhir, penutup. Bapak dan Ibu Guru yang kami hormati, anak-anak pengurus OSIS yang kami banggakan, serta anakku calon kelas 7 SMP Semen Gresik yang sangat
silakan. Baiklah, kegiatan ini jalan lancar. Marilah kita berdoa sejenak. Bapak Abdul Qadir persilahkan untuk bisa memandu doa untuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semuanya, calon peserta didik baru SMP Semen Gresik tahun pelajaran 2020-2021. Di dalam acara MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah SMP Semen Gresik tahun pelajaran 2021-2020, tahun pelajaran 2020. Kita awal dengan berdoa dengan harapan mudah-mudahan di dalam pelaksanaan MPLS ini dapat berjalan dengan tertib dan baik dan dapat diikuti oleh semua calon peserta didik baru, baik yang ada di rumah ataupun yang ada di tempat yang aman dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Marilah dibuka dengan bacaan surah untuk yang beragama lain bisa membacakan doa menurut keyakinannya masing-masing. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatis shalihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya amin. Ya Allah, kami mohon kepada di hari ini segenap guru dan karyawan SMP Semen Gresik dan diikuti pula oleh ngurus OSIS SMP Semen Gresik ikut bersama-sama di dalam pembukaan MPLS SMP Semen Gresik tahun pelajaran 2020-2021 ini. Allah, mohon kepada Engkau supaya memudahkan segala urusan hamba-Mu ini agar pelaksanaan di dalam pembelajaran nanti dimudahkan oleh Engkau dan semoga COVID ini segera berlalu sehingga pelajaran demi pelajaran berlangsung secara tatap muka nanti ya. Oleh karena itu mungkin saat ini ada yang sakit segera Engkau sembuhkan dan yang sembuh mudah-mudahan Kau lindungi tidak akan dikenakan penyakit ini ya Allah. Harapan kami besar sekali pada Engkau ya Allah. Karena Engkau lah ya Rahman ya Rahim. Kabulkanlah segala kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Pak Fir yang mengawali kegiatan pagi ini dengan pembacaan doa. Anak-anakku yang kami banggakan,
Selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang sekaligus akan membuka kegiatan pagi ini. Kepada Bapak Dr. Andes Nurpihan kami persilahkan. Balik kiri. Good, Aura. Wait. Batik masuk ada. Yang ngarawin sih gue itu betul namanya ada betul. Saya nggak bisa DS. Kamu kita menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Salam partikel aktivitasnya. Yang saya banggakan, marilah kita bersama membacakan puji syukur kepada Allah SWT di mana pada hari ini sehingga kita bertemu dalam situasi COVID-19 melalui ini. Saya ingin sekali bertemu dengan Bapak. Bertemu dengan kalian semua. Waktu tidak memungkinkan. Persoalan kita sama-sama kita bertamuka dalam Melakukan pada pembelajaran apapun yang sulit terhadap konflik itu apa ya? maupun diaspora. Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah Pengenalan lingkungan sekolah Sendus Manggersik. Ini tuh. Ono. Kemacetan 14.
Baiklah anak-anakku yang berbahagia, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu. Kami ulangi, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami harapkan anak-anak meskipun posisi di rumah tetap berdiri tenang untuk kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Demikian juga yang ada di ruangan ini. Untuk pengurus OSIS, salah satu bisa memandu untuk mendrama pelaksanaan lagu Indonesia Raya, dipersilakan. Bangunlah berdaya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, 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 anakku negeri yang kucinta, Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku negeriku yang Hiduplah Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anakku bisa duduk kembali dengan posisi santai tapi tetap hikmat untuk mengikuti kegiatan pagi ini. Anak-anak, acara selanjutnya adalah pengenalan Bapak Ibu Guru SMP Gresik dan nanti juga dilanjutkan dengan kenalan dari kakak-kakak pengurus OSIS. Periode mulai dari 2009. Maaf, periode 2020-2021. Monggo Bapak Ibu untuk perkenalan dengan anak-anakku. Baik, untuk kenalan Bapak Ibu Guru SMP Gresik akan dimulai dari yang pertama yaitu Bapak Kepala yang hormat Dr. Andes Matnurkan. Adik-adik, ini ada Bapak Kepala Sekolah SMP Semen Gresik.
Kepala sekolah. Ya, panggil Bapak Pihan. Oh, terima kasih Pak Pihan. Selanjutnya Wakil Kepala Urusan Kurikulum Ibu Lia Sobaria SP. Beliau mengajar bahasa Inggris. Kemudian Dr. Anda Tuti Indriana, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan. Beliau mengajar bahasa Jawa. Lanjutkan Ibu Fafi Rofa. Beliau adalah Wakil Kepala Sekolah Urusan Sana Prasarana. Halo Bu. Terima kasih Bu Fafi. Dilanjutkan Halo Bu. Halo Bu. Bapak Sulaji. Beliau adalah wali kelas 7B. Mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia. Selamat pagi Pak. Sudah kenal ya. Besok kalau ketemu disapa Bapak Guru, Ibu gurunya. Terima kasih Pak Laji. Selamat pagi. Lanjutkan Bapak Abdul Khair yang tadi memimpin doa kita bersama. Beliau mengajar mata pelajaran IPS. Halo Wali kelas 7. Ya, wali kelas 7 do. Kalau kalian masuk kelas 7 do, berarti wali kelasnya Bapak Khair. Kemudian dilanjut Bapak Toto Pribadi. Ya, Pak Toto Pribadi ini mengajar pelajaran prakarya, menjadi wali kelas 8F. Terima kasih Pak Toto. Dilanjut Bapak Ahmad Safi. Ya, beliau mengajar mata pelajaran seni budaya dan wali kelas 8A. Kemudian dilanjutkan Halo Pak. Ibu Mi Farida. Ibu Mi Farida mengajar mata pelajaran dan menjadi wali kelas 9B. Iya, kelas 9B ada. Salam kenal. Kemudian dilanjut Ibu Rini Kusriniwati. Beliau mengajar mata pelajaran IPS dan juga menjadi kepala perpustakaan. Jadi kalau mau minjem buku, mau masuk ke perpustakaan, izinnya ke Bu Rini. Terima kasih. Kemudian dilanjut yang tadi sebagai pembawa acara kita bersama, yaitu adalah Ibu Siti Mamuda. Beliau mengajar bahasa Indonesia dan menjadi wali kelas 8A. 9A, maaf. Kenal. Kemudian dilanjut Ibu Yuliana, ya, beliau mengajar matematika dan menjadi wali kelas 8 do. Jadi kalau matematika juga mengajar kelas 7 ya Bu? 8 dan 9. Matematikanya nanti tidak ketemu sama Bu Linda ya. Terima kasih. Lanjut Ibu Sri Handayani. Beliau mengajar
mata pelajaran IPA dan menjadi wali kelas 7C. Ya, jadi kalau kalian nanti masuk bagian kelas 7C, berarti wali kelasnya Ibu Susi ini ya, mata pelajaran IPA. Terima kasih. Ya. Lanjut. 8. Dilanjut Ibu Ida Rahayu. Beliau mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan menjadi wali kelas 8E. Salam kenal. Ini adalah Bu Wahyuni Sirejeki. Beliau adalah guru bimbingan konseling kita. Mengajarnya di kelas 8 dan 9. Kemudian dilanjut ada Mbak Ani ya, biasa. Ini Mbak Ani di bagian perpustakaan. Nah, kalau kalian lebih sering ke perpustakaan, nanti sering ketemu sama Mbak Ani. Dilanjutkan Ibu Ardawiyah. Beliau mengajar matematika dan menjadi kelas 7A. Ya, jadi nanti kalian yang berada di kelas 7A akan bertemu sama Bu Arda. Saya sendiri pakai perkenalan ini Mas Alvan. Mana sisnya? Sisnya mana? Sisnya mana? Ya, saya perkenalan sendiri. Nama saya Nino. Saya di kelas 8 dan kelas 7. Salam kenal. Mas Alvan. Nah, Mas Alvan di sini sebagai operatornya Zoom daring ini ya. Beliau di posisi sebagai tata usaha. Jadi kalau mau mengurus administrasi ketemu sama Mas Alvan ini boleh. Dilanjutkan sama perkenalan pengurus 2019-2020. Yang pertama nanti akan saya perkenalkan, ya, ada Kak Jojo. Ya, panggilannya Kak Jojo, namanya Yosua Skriptura Ersaga. Dia masa periode sekarang menjadi Ketua OSIS SMP Semen Gresik. Aku nanti Pak. Jadi untuk ngurus OSIS-nya ini tidak semua bisa hadir ya adik-adik. Jadi hanya separuh yang hadir, makanya nanti akan kita perkenalkan hanya kurang lebih 15. Dan dilanjut Kak Catherine. Ya, ini adalah Kak Catherine. Kok ngelek? Dia adalah Catherine yang biasa memegang kamera atau bagian dokumentasi dan pengurus. Ya, terima kasih Kak. Ada juga Kak Iza. Ya, Kak Iza ini
di kegiatan MPLS, sekarang menjadi ketua acara MPLS di OSIS-nya. Terima kasih Kak Iza. Kemudian lanjut ada Kak Ladisha. Ya, namanya Kak Ladisha. Dia adalah sebagai koordinator tim kewirausahaan. Jadi kalau mau berwirausaha dikoordinatori sama Kak Ladisha. Kemudian dilanjut ada Kak Rehan. Ya. Kan ini kelas 9 ya, adik-adik. Tinggi ya. Ya agak ganteng ya. Ya. Terima kasih Kak Rehan. Ada lagi Kak Dani, kelas 9 juga. Ya, Kak Dani berada di kelas 9B. Kemudian lanjut. Tolong yang diemnya belum. Ya, sekali lagi tolong yang lain untuk dimatiin mic-nya atau di-mute biar ini suaranya tidak bertabrakan ya, Dek. Terima kasih. Sekarang saya lanjutkan lagi untuk berikutnya ada Kak Brian. Kak Brian ini masih kelas 8 ya. Ya, ini adiknya Leminho. Ya. Adik jauh sekali. Ya, terima kasih Kak Brian. Ada lagi. Lanjut ada Kak Aura. Ya, ada Kak Aura. Dia masih kelas 7. Sorry. Gana dong. Kelas 8. Keinget kelas 7 terus. Kemudian dilanjut Kak Joyce. Ya, ini ada Kak Joyce kelas 8 Do. Dibuka mungkin, nah biar kena senyum yang manis ya. Terima kasih. Dilanjut lagi ada Kak Lucy. Ada Lucy di kelas 8C ya. Ya, kelas 8C. Kalau mau cari Kak Lucy di kelas 8C. Kemudian ada Kak Ana. Ya, kalau mau mencari Kak Azrina, kita menemui kelas 8E. Kemudian dilanjut Kak Agatha. Ya, kalau mau mencari Kak Agatha juga bisa di kelas 8E. Ya, Kak Agatha. Kemudian dilanjut Kamelia. Kamelia ini berada di kelas 8C ya. Ya, kelas 8C juga. Nah. Yang terakhir ya, terakhir ini ya. Ya, terakhir ini artisnya pengurus OSIS. Ya. Cantik ya. Pintar juga. Terus lo kan lucu. Ini siapa Kak? Namanya Ica. Dia ada di kelas 8A. Gimana? Sudah kenal semua ya, adik-adik? Sudah. Sudah. Sudah.
Kalau pengen kenal bisa tanya-tanya nomor handphonenya, juga bisa kenalan sendiri melalui WhatsApp, melalui DM kalau punya Instagram. Yang ditanyakan, kalau tidak ada saya kembalikan ke pembawa acara. Tidak. Tidak. Pak, nggak ada. Tidak, Pak. Oke, masih semangat anak-anakku? Ada yang ingat nggak dengan saya? Bu siapa? Bu Siti Mahmuda. Bu siapa? Siti Mahmuda. Bener Ratu. Oke anak-anak, untuk kegiatan selanjutnya serangkaian kegiatan yang nanti setelah ini Bu Mahmuda akan dibantu oleh salah satu Kak pengurus untuk acara ini. Silahkan, Mbak Iza. Oke, Adik. Acara selanjutnya adalah pencegahan COVID-19 yang akan dijelaskan oleh Bu Farida selaku guru pelajaran A. Kepada Bu Umi Farida dipersilahkan. Enggak nyala. Hati-hati, Bu. Nanti jatuh. Ada gilos. Wah, celoket mau jelek betul. Males kabeh. Iki kembar kawan. Halo. Kelihatan ya materi ya. Baik, sudah mulai. Anak-anak, tentang COVID-19, kalian pastilah sudah sangat tahu, apalagi kita sudah sekitar kurang lebih 4 bulan ya anak-anak. Pandemi COVID-19 ini telah negara. Perlu kalian ketahui bahwa COVID-19 ini adalah merupakan coronavirus yang berasal dari keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan juga hewan. Aku tak ngomong.
biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang sering seperti Middle East Respiratory Syndrome atau yang dikenal dengan MERS, dan juga sindrom pernafasan akut berat yang disebut dengan SARS atau Severe Acute Respiratory Syndrome. Dan anak-anakku semuanya, kita tidak boleh terlalu takut dengan COVID-19 ini. Tidak boleh juga terlalu panik. Sehingga boleh bedakan bahwa takut boleh, tapi panik jangan dong gitu ya. COVID-19 ini. Nah, anak-anak, satu senjatanya adalah yuk kita disiplin diri. Itu adalah bahkan salah satu senjata yang betul-betul harus ada pada diri kita semua. Disiplin adalah satu kebiasaan nomor satu dalam rangka memerangi atau melakukan pencegahan COVID-19 ini. Baik anak-anak semuanya, dalam rangka pencegahan COVID-19, mari kita lakukan protokol kesehatan yang paling tidak adalah sebuah protokol kesehatan minimal lah yang ada pada kita. Oke. Protokol kesehatan seandainya kalian semua adalah masuk, ada aktivitas di sekolah, itu minimal protokol kesehatan yang dilakukan di sekolah adalah, ya meskipun dilakukan juga sih di lingkungan sekitar kita juga, itu adalah menjaga kebersihan tangan dengan selalu mencuci tangan dengan air mengalir atau dengan air. Itu adalah sebuah kebiasaan harus sebagai protokol kesehatan. Kemudian langkah berikutnya, hindari menyentuh area wajah. Di bagian kulit wajah itu sangat sensitif. Manakala tangan kita adalah masih belum betul-betul safe untuk bersihnya, maka kita tidak boleh melakukan seperti kucek-kucek atau bagaimana menggaruk-garuk di daerah area wajah. Itu sangat kita harapkan tidak dilakukan itu karena sensitivitas pada daerah kulit di wajah itu sangat tinggi. Kemudian menerapkan etika batuk dan bersin. Itu ada etika ya Nana, ada aturannya ya. Di minimal kita menutup hidung pada saat kita batuk maupun bersin. Itu kita tutup atau menggunakan lengan bawah bagian dalam kita tutup di area kita atau daerah mulut kita. Kemudian lagi adalah selalu menggunakan masker. Nah, kebetulan Bu Ida lagi menyampaikan suatu materi, sehingga maskernya harus saya turunkan, jelas itu suaranya. Tetapi kita berada di satu tempat, manapun berada, sebetulnya tidak peduli itu di sebuah area bersama teman, lagi kegiatan, atau bahkan di dalam mobil pun kita yang paling safety adalah menggunakan masker. Di dalam keluarga, di rumah kita juga, meskipun itu keluarga, kita juga safety-nya menggunakan masker, membiasakan menggunakan masker anak-anak. Kemudian lagi adalah yang paling penting di sini, jaga jarak satu dengan yang lain. Atau nantinya yang dikenal dengan social distancing. Itu. Dan yang terakhir adalah kita jaga kesehatan secara umum, baik itu kesehatan diri kita sendiri, maupun kesehatan di lingkungan kita, dimanapun kita berada. Oke, baik anak-anak. Sedikit ya, Bu Ida akan ngupas tentang apa social distancing itu.
yang sebetulnya anak-anak sudah pastilah kenal istilah itu. Tetapi ada salahnya jika Bu Ida mengingatkan kembali betapa pentingnya sebuah kebiasaan bersosial distancing, kebiasaan menjaga jarak antara yang satu dengan yang lain. Nah, paling tidak di dalam social distancing ini adalah sebetulnya kita harus jauhi kerumunan. Meskipun kita menggunakan masker, seyukianya agak dibatasi. Sebetulnya kegiatan MPLS ini dibikin seperti Zoom atau media virtual seperti ini adalah karena agar supaya kita meminimalis untuk berkumpul, melakukan sebuah social distancing. Itu ya Nana, jadi intinya di dalam social distancing ini ada kita harus selalu menjaga jarak minimal 1 sampai dengan 2 meter terhadap orang itu Nana. Ya, jadi itulah pentingnya sebuah social distancing agar supaya COVID-19 ini segera kita atasi, segera paling tidak meminimalis memperbanyak penyebarannya, ya kita lakukan social distancing itu juga penting. Nah, semuanya terlepas dari bagaimana pentingnya sebuah social distancing, kita terus waspada kepada kita, yaitu harus mengetahui gejala infeksi COVID itu seperti apa. Minimal adalah gejala infeksi COVID-19 ini. Kita harus ketahui, Nana, bahwa yang sudah sehari-hari mengalami sih sebetulnya, bahwa gejalanya itu minimal adalah hidung agak beringus. Jadi agak-agak apa ya, ada agak-agak mau pilek gitulah, mau pilek gitu ya, Dede ya. Kemudian disertai kadang-kadang ada kepalanya. Itu kita sudah harus ada sih di suasana COVID-19 sekarang ini. Kemudian batuknya itu ada sakit tenggorokan, itu juga harus waspada, meskipun minimal ya. Lagi kemudian ada demamnya, rasa badan tidak enak mual, itu kita harus waspada, harus segera ke dokter, minimal kita segera konsumsi obat. Nah, itu adalah merupakan gejala COVID-19 sekarang ini. Tetapi anak-anak, Mbak, ada satu gejala yang agak sedikit serius lah. Yang kita waspadai agak serius itu adalah jika gejala tersebut demamnya cukup serius, demamnya itu cukup tinggi, kemudian sertai dengan pasien tersebut atau orang tersebut ada penyakit bawaan. Misalnya sekarang tuh lagi ada tren penyakit pneumonia lah. Itu adalah sebuah penyakit radang di paru-paru kita dan salah satu penyebab COVID-19 jika ada penyakit bawaan, maka itu lebih serius, harus ditangani ya anak-anak ya. Harus serius tertangani dengan gejala yang lebih. Dan juga batuknya serius, berlunya banyak, tiba-tiba ada sesak lah. Itu merupakan gejala serius yang segera ditangani. Nah, anak-anak semuanya, sedikit tentang COVID-19. Kita harus tetap bersyukur manakala kita diberi kesehatan, harus semuanya ya. Kalian semua di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat, walafiat terus. Kemudian anak-anak yang paling penting ada satu pesan yang harus kalian camkan ya. Sedikit tentang masker, ya, pakai masker karena maskermu melindungiku, maskerku melindungimu. Terima kasih semuanya anak-anak, salam sehat untuk kalian semua, salam kenal, ketemu nanti di Ida kembali. Semoga kita sudah bisa bersama-sama sekolah. Pandemi
Semoga kita bisa bersama-sama. Ya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo. Mana ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, kita lanjut acara berikutnya yaitu penjelasan tata tertib yang akan disampaikan oleh Bu Arda selaku Ketua Dariku untuk acara MPLS. Kepada Bu Arda dipersilakan. Apa ini kan silaton. Sakingnya nanti kena arek. Bagian mantap. Pinggir ciknya. Pinggir Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Selamat pagi anak. Ya, kenal sama saya ya. Tadi kan sudah perkenalan. Ayo, kira-kira saya mengajar mata pelajaran apa? Mata pelajaran yang paling bisa anak-anak itu juga tidak disukai. Kenapa Barta bilang begitu? Karena dapat 100. Tapi ada yang dapat 25 ya. Kira-kira mata pelajaran apa ini? Ada yang suka, ada yang tidak suka. Matematika. Belakang. Apa mata pelajaran apa? Matematika. Oh iya. Kira-kira anak kelas 7 ini banyak yang suka atau yang nggak suka ya? Nanti semua kelas 7 sama Barda yang mengajar ke mata pelajaran matematika. Untuk Bu nanti mengajar matematika di kelas 8. Nah, Barda di sini akan menjelaskan sedikit tentang tata tertib sekolah. Jadi setiap sekolah pasti ada yang namanya tata tertib. Tata tertib itu apa? Tata tertib adalah aturan yang wajib dilakukan oleh seluruh warga sekolah. Khususnya ini siswa ya, kalian semuanya. Baik kelas 7, 8, 9, itu semuanya ada tata tertibnya. Untuk mengatur kehidupan di sekolah agar bisa berjalan maksimal. Di buku panduan sudah ada anak-anak terkait dengan komitmen dan tata tertib. Ada di halaman belakang. Sudah dapat pun buku panduannya ya? Di halaman belakang. Komitmen dan tata tertib. Yang pertama, saya sanggup dan mampu. Poin pertama, menjaga nama baik sekolah, baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi semua siswa berkewajiban menjaga nama baik sekolahnya. Contohnya saja mungkin berprestasi dan olimpiade itu termasuk nanti akan membawa nama sekolah. Begitu juga yang negatif saja, misal tawuran antar pelajar. Di sekolah mana itu ya? Ternyata SMP Semen, lah tidak baik. Itu namanya Seru. coreng nama baik sekolah. Jadi tidak boleh dilakukan ya. Poin yang kedua yaitu menangani dan aktif dalam setiap diskusi kelompok pada setiap mata pelajaran yang diajarkan guru. Jadi di dalam kelas siswa dituntut aktif bertanya kepada guru apabila ada hal-hal yang kurang dimengerti. Harus bertanya, nggak diam saja. Semuanya harus aktif bertanya. Yang ketiga, mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan jadwal yang berlaku. Jadi anak-anak sudah masuk mulai pukul 7 sampai jam 3 ya harus berada di sekolah. Kalau waktunya pelajaran ya harus berada di kelas, tidak boleh berada di luar kelas. Wajib mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran. Yang 4, mengelola data harian tentang ketidakhadiran. Nah ini,
Apabila sakit maka ada surat dokter. Ada 5 di sini keterangannya: sakit, izin, terlambat, alfa 1 dan alfa 2. Kapan dikatakan sakit? Itu jika ketidakhadirnya ditunjukkan surat dokter. Jadi ketika kalian tidak bisa karena sakit, maka menunjukkan surat dokter. Jika sudah menunjukkan surat dokter, maka nanti di jurnal akan dicek sakit. Kalau izin itu ketidakhadiran karena ada surat keterangan dari tua. Jadi orang tuanya yang menulis surat terus diserahkan sekolah. Entah itu karena keperluan atau karena sakit. Tapi jika menunjukkan surat yang ditulis orang tua, maka keterangannya izin. Ya. Terlambat itu jika masuk kelas sampai dengan 10 menit setelah beres. Jadi di sini jam 7, sebisa mungkin jam 7 kurang 5 semuanya sudah wajib berada di lingkungan sekolahan. Yang keempat, alfa atau A1. Jika kalian hadir namun tidak ditulis surat keterangan, nggak ada kabar, entah itu sakit, entah itu berangkat tapi nggak nyampe sekolah, intinya nggak ada, karena yang ditunjukkan ke sekolah itu nanti A1 ya. Ada juga A2 atau alfa 2. Ketidakhadiran pada jam belajar mata pelajaran. Misalnya kalian masuk berada di lingkungan sekolah, jadi pada saat pelajaran matematika, ternyata kalian tidak berada di tersebut, maka akan dicentang A2, entah itu berada di kantin, atau berada di kelas lain, atau berada di perpus, maka nanti tangannya A2. Ya, tidak mengikuti pembelajaran pada jam tersebut. Menghindari pelanggaran tertib yang menjadi dasar jatuhkan sanksi, contohnya komponen kerajinan atau tidak datang terlambat di sekolah. Semuanya datang tepat waktu, yaitu jam 7. Harus sudah berada di sekolah. Yang kedua, wajib mengikuti upacara bendera. Jadi setiap hari Senin ada upacara bendera. Semua peserta wajib mengikutinya ya. Yang ketiga, meninggalkan kelas atau pelajaran tanpa izin. Yang keempat, mengikuti kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Yang kelima, tidak lolos atau tidak masuk sekolah tanpa izin. Jadi semuanya ada sakit harus izin dulu ke kelas. Baik melalui kelas maupun langsung disuruhkan surat diberikan atau diantarkan oleh orangnya sekolah. Komponen kerajinan yang pertama memakai seragam dan atribut sekolah dengan ketentuan. Jadi misalkan hari Senin berarti wajib memakai topi, dasi, sabuk, terus seragamnya harus sesuai ya. Tidak berambut gondrong bagi siswa laki-laki. Biasanya anak laki-laki kadang rambutnya itu tidak rapi. Semuanya itu wajib rapi rambutnya. Jadi pendek, tidak panjang. Jadi kalau habis liburan rambutnya panjang-panjang. Jadi harus dirapikan, ya. Tidak menggunakan pewarna rambut, tidak boleh disemir anak-anak rambutnya. Jadi harus alami sesuai dengan rambut kami itu. Aku semir, dan itu dilarang oleh sekolah. Tidak secara berlebihan bagi siswa perempuan pun laki-laki. Yang perempuan tidak boleh berlebihan pakai menggunakan bengket apa atau berlebihan dalam hal tidak boleh anak-anak pakai gelang, itu boleh ya, kelihatan. Tidak membuang sampah di tempat-tempat. Kelas ini ada beberapa tempat sampah yang disuruh kalian wajib membuang sampah pada tempatnya. Dilarang keras membuang sampah sembarangan. Setelah makan, kita mencari tempat sampah dan dibuangkan jenisnya. Sekarang komen sikap dan perilaku anak-anak. Yang pertama, tidak merusak sarana dan prasarana sekolah. Di sekolah ini sudah banyak sarana-sarananya, termasuk ada dalam ada AC, ada LCD. Itu dilarang untuk merusak ya. Setiap anggota kelas wajib menjaganya. Tidak bersikap ada atau tidur atau meninggalkan kelas saat guru melakukan PBM.
Duduk hamil, wami. Wajib militer. Bentar anak-anak. Kan untuk para K-pop. Halo? Wajib militer. Jadi semangat di dalam kelas pada guru menerangkan ada saat ada pelajaran tidak tidur atau aco tak aco bersama temannya ya. Jadi itu kan untuk sendiri, jadi harus memastikan apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Tidak membawa gambar atau video porno atau VCD atau senjata tajam sekolah. Jadi sekolah kan tujuannya untuk menuntut ilmu, semuanya dilarang membawa senjata tajam ataupun gambar-gambar yang tidak seharusnya dibawa. Tidak melakukan tindak senonoh pada teman. Tidak melakukan pemerasan pada teman. Jadi tidak boleh anak-anak mentarget temannya, minta belikan jajan atau apa, tidak boleh. Ya. Tidak membawa HP ke sekolah. Ini semuanya siswa dilarang membawa HP ke sekolah. Baik itu kelas 7, 8, 9, ataupun kakak-kakak OSIS atau semuanya dilarang membawa HP anak-anak. Biasanya kalau ada keperluan dengan orang tua nanti bisa pinjam HP wali kelas ataupun pinjam telepon sekolah. Jadi tidak diperbolehkan membawa HP ke sekolah untuk seluruhnya ya, ini diperhatikan. Karena ada juga anak yang biasanya membawa ditaruh tas. Nanti jika ada pemeriksaan bisa kena itu disimpan, disuruh mengambil orang tua. Jadi tidak perlulah bawa HP, kalau ada perlu apa-apa nanti bisa komunikasi dengan wali kelas akan dipinjamnya seperti itu. Ini membawa rokok dan merokok lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Itu kan tidak boleh anak-anak karena kami merokok tidak boleh ya. Dia menjadi anggota kelompok atau geng tertentu. Tidak boleh ngerombol, ikut geng-geng apa gitu, tidak diperbolehkan anak-anak. Komunitas-komunitas apa yang tidak taat, itu tidak diperbolehkan. Tidak meloncat pagar sekolah dan jendela kelas. Ini, jadi setiap sekolah, di setiap kelas, di lingkungan MT ini, ada beberapa jendela. Kalian tidak boleh melompat keluar ataupun ke dalam ya. Jendela itu fungsinya ventilasi udara masuk keluar, jadi tidak untuk lompat-melompat. Dia meninggalkan sekolah sebelum jam pembelajaran akhir. Banyak istirahat, kabur, itu boleh anak-anak. Jadi akan berada di lingkungan sekolah sampai jam akhir ya. Tidak membeli makan atau minum atau bermain di luar sekolah pada waktu istirahat. Jadi pada waktu istirahat semuanya harus berada di lingkungan sekolah. Sudah kantin di dalam sekolah, tidak boleh nanti membeli di luar pagar atau di luar lingkungan sekolah. Kalau dalam sekolah sudah menyediakan kantin yang tersedia makanan dan minuman, tinggal pilih anak. Mau beli apa, mau beli jajan, makan sejajar semuanya, tinggal pilih. Bergurau berlebih hingga menyakiti teman. Biasa anak-anak ini kalau bergurau kadang-kadang berlebihan. Itu tidak boleh, karena apa? Karena ada anak yang hatinya itu, jadi kenapa sedikit langsung tersinggung. Kata kotor dan guru, sekolah dan teman. Nah ini yang berkaitan dengan akhlak kalian atau santun. Tidak boleh ngomong yang tidak baik atau mengolok-ngolok teman. Apalagi ke Bapak Ibu guru ya. Tidak bermain di ruang kelas. Jadi di dalam kelas itu gunanya untuk belajar. Kalau bermain boleh itu di luar kelas, dalam artian di lapangan. Main bola atau apa itu di luar kelas, tidak boleh main bola di dalam kelas. Dapat merusak fasilitas juga yang ada di dalam kelas. Tidak mesut tanda tangan orang tua ini. Misal ada pemberitaan dari sekolah terkait dengan ini bagaimana dan minta untuk tanda tangan orang tua. Tidak boleh dipalsukan, anak-anak harus minta langsung kepada orang tuanya. Ini Bu, saya begini. Dan ini ada tanda tangan orang tua, lah minta ke orang tuanya, tidak boleh dipalsu tanda tangannya.
Tidak melakukan perkelahian di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Nggak boleh ikut-ikut tawuran di luar sekolah karena masih pelajar. Nggak boleh, itu juga hal-hal yang dilarang. Tidak melakukan pemukulan terhadap teman, guru atau pegawai sekolah. Tidak melakukan pencurian di sekolah, baik di sekolah maupun di luar, cara melakukan pencurian. Kalau apa-apa yang itu urgent ya bu orang tuanya disampaikan, Bu, saya butuh ini, tidak perlu mencuri-mencuri. Tidak melakukan tindakan pelanggaran sebagaimana diatur oleh undang-undang psikotropika. Sekarang kategori pelanggaran tata tertib ya anak-anak. Nomor 1, tidak setiap pelanggaran yang jadi akan diberikan skor. Setiap pelanggaran yang kalian lakukan nanti ada skornya anak. Ini ada skor pelanggaran kurang dari 24 akan dilakukan panggilan siswa. Jadi setiap ada pelanggaran misal membawa senjata tajam atau ada yang berkait dengan teman, nanti ada catatan, di bawah nanti ada catatan yang datang terlambat. Jika poinnya nanti dari 24, maka dilakukan pemanggilan siswa. Ditanyai kenapa kok terlambat, kenapa Mbak kok begini. Langsung ditanya dulu ke siswanya. Tapi skornya sudah antara 25 sampai 10, akan ada pemanggilan orang tua, disampaikan ke orang tua. Lupa anak jenengan begini agar ada interaksi antara tua dan guru seperti itu. 41 sampai 60, ini pemanggilan bisa dibacakan rana. Jadi ada janjian. Jika nanti begini lagi akan ada saksi yang lebih gitu. Dan bermaterai, jadi ini tidak sembarangan, sudah ada materainya. 61 sampai 80 ada sering bermateri stasi. Sudah 81 sampai 100 mengundurkan diri dan anak diminta untuk mengundur diri. Sudah sanggup mematuhi tata tertib yang berlaku di sekolah, maka diminta untuk mengundurkan diri dan dari sekolahan ini. Tuh. Yang terakhir semuanya, semua peraturan sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah ini harus dipatuhi oleh seluruh siswi SMP Semen. Dalam hal ini di kelas 7. Kira-kira ada yang tanyakan anak, mungkin saja yang dapat Barda sampaikan. Kalau yang tanyakan dipersilakan atau nada. Tanyakan anak-anak, cukup jelas ya? Enggak. Iya, Bu. Tadi siapa ya? Kalau jelas kalian kan sudah dapat buku panduan ini ya, sudah dapat semua. Bisa dilihat belakang, paling belakang komitmen dan tata tertib sekolah. Dibaca lagi apa-apa saja yang menjadi komitmen dan tata tertib jika menjadi warga SMP Semen Gede. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku pengen Kak. Untung. Hai adik-adik, ada yang ditanyakan tidak mengenai peraturan sekolah? Tidak, mari kita lanjut ke acara berikutnya, yaitu pengenalan sarana dan prasarana di lingkungan sekolah SMP Semen Gresik. Perhatikan dengan baik ya, karena nanti ada pertanyaan di akhir videonya. Stay tune.
Keropok. Kalau sosial keropok ya. Woi, sepi. Halo semua, selamat siang untuk para adik-adik. Perkenalkan, nama saya Nuraza Faima, bisa dipanggil Iza. Saya perwakilan OSIS yang akan memandu kalian untuk keliling sekolah dan melihat fasilitas yang ada di sekolah ini. Yuk, langsung saja. Di ruangan pertama ini ada ruang kepala sekolah atau disebut dengan ruang timur, kantor timur. Di sini ada kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Kak Ica. Ya, jadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Iza, di sini adalah ruangan kantor timur. Di sini terdapat tempat untuk mengambil bukti SMP dan menjelaskan tentang SMP Semen Gresik. Lalu di sebelah sini terdapat musola dan kamar mandi untuk khusus guru. Di sebelah sini adalah ruangan wakil kepala sekolah urusan sarana prasarana. Ruangan wakil kepala sekolah urusan kesiswaan dan ruangan wakil kepala sekolah urusan kurikulum. Di sebelah sini terdapat ruangan kepala sekolah. Dan terakhir, di sini adalah ruangan TU berfungsi untuk tempat administrasi sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan dari Kaica, dan mungkin Kaica lupa di sini ada koleksi piala-piala dari itu juga ada di situ. Oke, mari kita lanjut ke ruangan yang berikutnya. Kantor timur ini bersebelahan dengan gerbang sekolah. Jadi bila mau membayar administrasi bisa langsung kantor timur. Di sini juga ada ruang guru. Ruang guru ini juga ruangan untuk para guru yang tidak termasuk di kepemimpinan tadi. Nah, kita juga punya lapangan. Lapangannya seluas itu. Lapangan itu bisa dibuat untuk berbagai macam ekstrakurikuler atau juga pembelajaran outdoor seperti ekstrakurikuler basket atau futsal atau juga mungkin perisai diri juga dilakukan di lapangan. Ruangan yang kedua ini ada perpustakaan. Perpustakaan ini adalah tempat siswa-siswi untuk membaca buku. Bagi kalian yang punya hobi buku, bisa tuh belajar dan membaca di perpustakaan. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Kak Aura. Halo semua, perkenalkan nama saya Aura. Saya di sini mau menjelaskan tentang ruangan ini. Jadi ini adalah ruangan perpustakaan di mana biasanya kita membaca buku, meminjam buku, mencari informasi, dan lain-lain. Bisa dilihat buku di sini lumayan banyak dan bermacam-macam, dan dibedakan menjadi 6 jenis buku. Yang pertama ada sosial budaya, yang kedua ada agama, yang ketiga ada politik, ada novel, sastra, dan juga ilmu terapan. Bagi kalian yang hobi membaca atau yang ingin membaca, kalian bisa langsung ke sini. Di sini disediakan tempat untuk membaca. Ada juga mejanya di sini, dan buat kalian yang suka selonjoran atau gimana kalian juga bisa selonjoran di sini membaca sama teman-teman. Dan kalau kalian ingin meminjam buku, kalian bisa langsung ke meja pustakawannya. Nanti kalian diperkenankan untuk menyelesaikan beberapa syarat untuk dapat meminjam buku, dan jangan lupa untuk dikembalikan. Di sini juga disediakan Al-Quran bagi yang muslim dan juga Alkitab bagi yang non-muslim. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan perpustakaan dari Kak Aura. Kita akan lanjut ke ruangan yang ketiga, yaitu
rahasia. Sambil berjalan untuk menuju ke ruangan yang ketiga, di sini ada kamar mandi untuk laki-laki. Kamar mandi ini hanya ditempati oleh anak laki-laki dan letaknya bersebelahan dengan perpustakaan. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ruangan yang ketiga yaitu ruangan perwakilan dari beberapa kelas yang ada di SMP Semen Gersik. Untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh Kak Rehan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Rayyan Saputra. Sini saya akan mengenalkan salah satu kelas yang ada di SMP Semen Gersik. Kalian lihat betapa rapinya meja dan kursi. Sini ada 2 buah kipas, 1 buah AC, 1 buah proyektor, dan papan tulis dan alat tulis untuk mengajar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penjelasan tentang kelas dari Kak Rehan. Lanjut ke ruangan yang keempat. Sambil perjalanan ke ruangan yang keempat, di sini ada tempat wudhu untuk para siswa melakukan wudhu untuk melakukan sholat zuhur atau sholat duha berjamaah. Oke, ruangan yang keempat yaitu ruangan OSIS yang akan dijelaskan oleh Kak Jojo. Dipersilakan untuk Kak Jojo. Ya, selamat siang teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yosua Skriptura Ersaga. Di sini saya perwakilan dari OSIS akan menjelaskan tentang ruang OSIS. Bisa dilihat ini adalah ruang OSIS yang bebas. Ruang OSIS ini digunakan oleh seluruh anggota OSIS dan pembina OSIS untuk membuat suatu acara atau event dan membuat suatu keputusan dalam rapat bersama. Selain itu, kita juga di sini untuk membuat suatu program kerja atau biasanya kita sebut proker. Dan ruang ini juga dipakai untuk siaran langsung radio sekolah. Di sebelah kanan saya adalah tempat teman-teman OSIS melaksanakan tugas siaran radio sekolah. Di sampingnya ada printer. Berkaitan dengan printer, OSIS membuka jasa fotokopi dan print bagi adik-adik atau teman-teman yang mungkin ada tugas dan kelupaan untuk ngeprint atau fotokopi, bisa langsung datang ke OSIS. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, itu dia penjelasan ruang OSIS dari Kakak Jojo. Lanjut ke ruangan yang berikutnya. Ruangan yang kelima yaitu lab IPA atau laboratorium IPA yang akan dijelaskan oleh Kak Lucy. Untuk Kak Lucy dipersilahkan. Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Lucy Enda Lestari. Kalian bisa memanggil saya Lucy. Jadi ini adalah laboratorium IPA. Jadi di ruangan ini fungsinya untuk tempat observasi, praktikum, metrologi atau yang disebut dengan pengukuran. Jadi di ruangan ini ada alat-alat khusus dan objek observasi yang dibimbing oleh guru mata pelajaran. Jadi alat-alat tersebut seperti di belakang layar LCD ini ada gelas ukur, Allen Meyer, dan juga ada contoh bagian tubuh manusia, dan di sana ada rangka tubuh manusia, dan di sana juga ada mikroskop dan lain sebagainya. Dan di sini juga terdapat beberapa bangku, kursi, dan meja sebagai tempat duduk para siswa. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, itu dia penjelasan lengkap dari Kak Lucy mengenai laboratorium IPA. Kita lanjutkan ke ruangan yang keenam. Iya, lupa. Di depan laboratorium IPA, di sini ada tempat atau spot foto. Itu barusan jadi dan diliburkan karena COVID-19, jadi kita tidak melanjutkan untuk pekerjaannya. Yuk kita lanjut. Nah, sama seperti tadi, di sini ada tempat wudhu juga.
Tempat wudhu ini digunakan untuk wudhu, ya pastinya kalian tahu, wudhu untuk melaksanakan sholat duha bersama dan sholat zuhur bersama. Dan kalian kepo tidak? Ruangan yang sebagus ini atau seluas ini yaitu ruangan apa akan dijelaskan oleh Kak Azri. Oke, jadi tempat ini bisa dikatakan dengan tempat aula atau tempat serbaguna di SMP Semanggesi. Tempat ini biasanya digunakan untuk kegiatan-kegiatan sekolah seperti sholat, kegiatan sekolah, dan sering juga digunakan untuk acara-acara sekolah lainnya. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya. Itu dia penjelasan tentang bangsa atau aula yang kita tempati bersama untuk melaksanakan sholat dan ibadah. Nah, sama seperti tadi, di sini ada kamar mandi untuk perempuan, yang di sana tadi untuk laki dan yang di sini untuk perempuan. Ini totalnya ada 6 kamar mandi perempuan dan 6 kamar mandi laki-laki. Yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya. Di sini ada ruangan BK dan UKS yang dijadikan satu ruang, tapi berbeda, ada celahnya. Dan untuk lebih lengkapnya atau lebih detailnya akan dijelaskan oleh Kak Leticia. Oke, saya akan menjelaskan tentang ruangan BK. Ruangan BK ini biasanya digunakan untuk memecahkan masalah yang dialami oleh siswa-siswa SMP Semanggesi. Biasanya ruangan BK ini digunakan untuk siswa-siswi SMP Semanggesi untuk menanyakan saran kepada guru bimbingan konseling bagaimana jika dia ingin menghilangkan rasa malas ketika belajar, ingin mendapatkan yang bagus. Untuk setelah itu, ruangan BK ini juga biasanya dibuat untuk curhat dan bercerita masalah mereka kepada guru bimbingan konseling. Dan sekian itu dia penjelasan dari Kak Leticia mengenai BK. Lanjut untuk ruangan yang berikutnya yaitu UKS. Seperti yang saya bilang tadi, UKS di sini bergabung dengan BK, hanya ada pemisahannya. Untuk UKS akan dijelaskan oleh Kakak Joyce. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, jadi ini ruang UKS. Biasanya ruangan ini digunakan untuk siswa yang ingin mendapatkan bantuan medis. Di sini juga tersedia beberapa fasilitas. Contohnya seperti obat-obatan dan tempat tidur yang digunakan untuk istirahat siswa yang sedang sakit. Di sini juga sudah ada UKS yang di dinding-dindingnya ada berbagai macam tulisan yang bermanfaat. Di sini kalau kalian ingin meminta bantuan, kalian bisa meminta bantuan kepada kakak-kakak. Sekian itu yang bisa saya jelaskan. Yuk kita lanjut ke ruangan yang berikutnya. Di sini ada labcom 2 atau ruangan yang ditempatin untuk kerapat-kerapat Bapak Ibu guru bila tidak dilaksanakan di tempat-tempat lain bisa di sini. Dan untuk ruangan yang berikutnya yaitu lab komputer. Lab komputer ini terdapat banyak komputer yang dan akan lebih jelas bila dijelaskan oleh Kak Agatha. Jadi ruangan ini adalah lab komputer. Lab komputer ini biasa digunakan untuk pembelajaran siswa dan digunakan guru-guru untuk rapat. Lab komputer ini juga digunakan oleh kakak kelas 9 saat UNBK, Ulangan Nasional Berbasis Komputer. Total keseluruhan komputer yang ada di sini kurang lebih ada 30. Sekian, terima kasih.
Oke, kita lanjut ke ruangan yang berikutnya, yaitu ruangan yang terakhir. Ini adalah fasilitas yang disukain oleh semua siswa-siswi SMP Semen Gresik di saat mereka sedang beristirahat, yaitu kantin. Secara lebih detailnya akan dijelaskan oleh Kak Darus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang kantin ini. Tempat ini sering digunakan tempat beristirahatan bagi siswa dan siswi SMP Semen Gresik. Dan di sebelah sini terdapat 4 tempat penjualan makanan dan juga minuman. Dan di sebelah sana biasanya siswa dan siswi SMP Semen Gresik beristirahat duduk atau berlari dengan teman-temannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dulu penjelasan dari kami semua mengenai fasilitas SMP Semen Gresik. Dan untuk adik-adik yang sudah menonton video ini sampai akhir, kasih dadah. Oke, adik-adik, gimana videonya? Itu sudah jelas, bukan? Itu dia fasilitas-fasilitas yang ada di SMP Semen Gresik. Oke, untuk pertanyaannya, ruangan A yang pertama kali kunjungin tadi. Ruang kepala sekolah. Kepala sekolah. Kalau ruangan yang terakhir dikunjungi, ruangan apa ya? Kantin. Ruangan yang paling atas di sekolah ini kira-kira apa ya? Apa? Kantin. Tak dengar. Kantin. Kantin. Ada yang ditanyakan untuk pengenalan fasilitas tadi? Enggak. Tidak. Ada. Enggak ada. Yang mau ditanyakan apa? Enggak ada. Gimana perpustakaannya tadi? Sudah lengkap bukan? Bagus. Terus bukunya tadi untuk yang muslim pastinya ada Al-Qur'annya. Iya. 6. Oke. Kita lanjutkan penutupan akan ditutup oleh Bapak Abdul Qofir serta doanya pada Bapak Abdul Qofir, dipersilahkan. Cimina. Yeay. Halo. Nampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bacaan doa, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita wali murid peserta didik semuanya dan SMP Semen Gresik serta seluruh yang ada kemudian membawa kepada SMP Semen Gresik dan anak-anak semuanya enjoy di dalam pelajaran, mendapatkan ilmuwan yang menjadi insan yang berkarakter dan berkompeten di era digital. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dalam kegiatan MPLI berikanlah ilmu kepada kami, ilmu yang bermanfaat untuk diri sendiri, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk kita dan bangsa semuanya. Ya Allah, sehatkanlah keluarga kami semuanya, ya Allah. Dan berilah kemampuan kepada Bapak Guru kami untuk dapat mentransformasi ilmu pengetahuan ini kepada anak didik kami, menjadikan putra-putri generasi terus bangsa yang hebat, ya Allah. Menjadikan putra-putri menjadi kebanggaan kedua tuanya, kebanggaan bangsanya dan kebanggaan namanya, ya Allah. Dan semuanya manfaat, ya Allah.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antal rahim. Terimalah apa yang kami hajatkan ya Allah. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami mohon petunjuk dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara muda Wes. Bantu no. Wes. Mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian anak-anak acara MPLS untuk Gresik. Terima kasih kepada Bapak Koker yang telah menutup doa dalam kegiatan acara ini. Jangan lupa anak-anak ya, untuk hari kedua besok itu diawali MPLS-nya mulai jam 7:30 dan kemudian menunggu info berikutnya dari pihak sekolah. Oke anak-anak, sampai bertemu di hari depan. Salam dari kami. Apabila dalam hari pertama ini ada kurangnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam MPLS.